semuanya. Amin ya Allah. Ada satu hal yang saya sampaikan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Yang tertulis di dalam kitab Sahih Al-Qaul Al-Hasis syarah daripada kitab Kibarul Hadis daripada Ibnu Mas'ud dari Rasulullah ini. Ia benar Rasulullah, wahai Ibnu Mas'ud, Yunus tasa'an dan ilmu istilahnya duduk yang kau satu diam saja di majlis ilmu dan tamasuk qalaman wa la tadhuru amalan. Tidak usah pegang pena, pulpen dan tidak usah tulis. Khairun laka min akli al-ardi aqabah. Lebih baik bagimu daripada memerdekakan seribu bulan. Wa nasruka ila wajhil alim, dan pada engkau terhadap orang alim. Khairun laka min alfi farsin tasaddaqta fi sabilillah. Lebih baik bagi engkau daripada bersedekah 1000 ekor kuda di jalan Allah berperang. Yang terakhir, wassalamuka alal alim khairun laka min ibadatika fi sana. Dan salam yang engkau bermusafahat yang engkau terhadap orang alim, maka lebih baik bagimu daripada ibadah 1000 tahun. Yang ingin saya garis bawahi adalah ini: dimanapun kita mengaji, sebagai bentuk adab kita boleh ada. Kalau bisa, ingin selesai nanti kita pada salam-salam dan baik itu salam antar pas setelah sholat isya itu atau sebelum sholat isya itu. Kenapa begitu? Supaya dapat fadilah ini. Makanya berbagai majelis taklim pasti ketika selesai majelis aman berikutnya ada bersamaan di samping mengumpulkan dosa, di situ ada nur yang akan diadakan ketika bersentuhan dengan guru begitu. Maka karena Nabi mengajarkan begitu, masalah para kita semuanya supaya dapat melakukan keutamaan itu. Lebih baik dari ibadah panjang ibadah saya tidak akan bahas. Ini mana kita melanjutkan kita halaman 22. Kemarin sampai walau bagaimana kalau kita menyentuh bagian kosong di lembar Quran semacam ini kan ada tulisannya. Ini kan pojokannya kan ini ada tulisannya nih. Ini namanya bayar. Bayar itu adalah bagian kosong artinya. Ini kata orang kalau kita nggak nyentuh yang Arab itu nggak apa-apa kata ini. Kalau Arab kita dosa, tapi kalau yang ini kosong nggak dosa, itu keliru. Kata kita tidak, walaupun itu bagian yang kosong sama aja. Haram hukumnya kita sentuh kalau tidak punya wudhu begitu. Jadi jangan nakal-nakalin. Allah fi surfin. Lanjutannya itu baris yang ketiga. Atau memegang wadahnya begitu. Nah, zorfi ini yang zorfi wadah ini ada dua. Yang pertama zorfi itu adalah lekar tahu kan meja. Yang kedua adalah kharitoh tas. Jadi zorfi ini ada dua. Pertama lekar, yang kedua adalah tas. Dua bentuk. U'idda lahu wa huwa fihi, yang disediakan buat Quran dan Quran ada di situ. Wahidnya u'idda lahu wa huwa fihi, yang disediakan buat Quran dan Qurannya yang ada di situ. Wahidnya ini contoh lekar nih di depan saya. Ini lekar, ini lekar kecil nih. Ini kita angkat nggak punya wudhu, atau kita punya wudhu begitu pas kita ngangkat di tengah jalan tutup begitu. Dosa apa tidak? Ngangkat lekar kita nggak punya wudhu nih, ini lekar yang contoh nih. Kita nggak punya wudhu, kita angkat, dosa apa enggak? Di atasnya ada Quran, kita angkat begitu. Dosa apa enggak? Dosa. Dosa. Kenapa dosa? Kan lekar nih. Kita kan yang Quran, ngangkat lekar yang Quran. Dosa apa enggak? Iya dosa begitu. Haram atau tidak?
Nah, tidak sama aja sekarang. Kalau nggak punya wudhu atau lekatnya tuh yang Quran ada di situ tuh dosa juga, haram hukumnya. Tapi kalau Quran nggak ada, boleh enggak? Boleh kalau nggak ada Qurannya. Lekat Quran itu surat yang pertama. Jadi kita nggak punya wudhu, pegang lekat nyentuh bahasa kita mah nyentuh pegang lekatnya kayak waktu pas COVID aja begitu. Kita COVID sama dengan orang nyentuh daripada positif negatif. Jadi pada positif corona, orang itu gagal pintu aja sudah pada coba-cobain diganti biar kagak ketularan virus corona. Itu aja yang sama ini Quran nih, apalagi Quran ini lengkap di atasnya ada Quran. Kita nggak punya wudhu, dosa kita angkatnya kalau nggak punya wudhu. Nah kalau ini namanya meja nih, meja apa lekat? Meja. Jadi yang disebut meja atau lekat itu ini mah ada. Jadi kalau meja ini nggak apa-apa kalau meja enggak apa-apa, nggak bantah. Ada Quran di sini nih, kita nggak punya wudhu pegang nggak apa-apa, cuma meja gede gitu bahasa kita. Jadi walaupun antara lekat dan juga meja itu cuma adatnya. Mana yang kita sebut lekat berarti itu bisa membatalkan, bisa mematikan bisa. Tapi kalau itu kita sebut ada itu adalah meja, itu kita nggak punya wudhu nggak kenapa-kenapa. Begitu. Jadi antara lekat dan meja itu berdasarkan keumuman orang-orang kita disebutnya apa. Kalau yang dihadapkan bapak-bapak disebutnya dengan lekat, bapak juga punya wudhu nggak dosanya. Tapi kalau ini umumnya adalah meja begitu, bukan disebut lekat, meja biasa, nggak apa-apa kalau nggak punya wudhu. Ya sebagai kehati-hatian apa aja, lebih baik punya wudhu. Terus yang kedua, termasuk itu tuh tas. Kalau zaman dulu itu ketika kami ngaji waktu kecil sebelum bayar bangunan di sini, itu masih ada kemudian kawan kami itu dia bikin tas buat Quran itu dari karung bekas terigu gitu, karung bekas terigu jangan dulu gitu. Jadi tasnya tas khusus Quran tapi dari karung gitu, diolah sama dia yang sekali luar biasa. Biasanya itu karung bekas terigu itu dibikin buat tas apa bekas karung bulan begitu. Itu jadi tempat Quran spesial tuh, tempat buat orang Quran. Jadi kotak Quran itu kita pegang kotak itu nggak punya wudhu, dosa apa enggak? Dosa. Sebab Qurannya ada di dalamnya. Jadi sama aja dihitung membawa Quran. Jadi mau apanya aja begitu, cuma syaratnya dua. U'idda lahu, yang kedua wa huwa fihi lekat Quran dan tas khusus Quran, dan Qurannya ada di situ. Kalau nggak ada Qurannya cuma tas doang itu mau dicuci ini mah boleh dipegang kalau nggak punya wudhu, sebab udah ada Quran. Itu patokannya kedua. U'idda lahu wa huwa fihi lekat atau tas tapi ada Quran di situ. Kalau nggak ada Qurannya nggak kenapa. La qatu waraqihi bi'udin, tidak haram membolak-balik lembaran Quran dengan seumpama kayu begitu. Catatannya jika lam yanfasil alaihi, catatannya bila tidak menangkap Quran di atasnya. Contoh, kita nggak punya wudhu, kita kemudian pengen baca Quran. Ini kan Quran makanya dijadikan apa? Dijahit. Contoh ini amat nanti kitab kita ini
ini Quran. Kita baca tuh kemudian surah Al-Baqarah yang ayat kelima, kemudian mau balik begitu. Kita mau balik, kita balik bukannya pakai kayu, itu nggak kenapa-kenapa. Lafal Quran ini tidak haram bolak-balik lembaran Quran bi'udin. Jadi mau pakai pulpen, mau pakai sendok, pakai kayu, kalau lagi pensil, sapu lidi begitu. Itu nggak ininya. Catatannya idza lam yanfasil, apabila dia tidak terpisah. Itu catatannya. Idza lam yanfasil alaihi, apabila tidak terpisah. Tapi kalau lembarannya kayak kitab-kitab bertipis, kitab pesantren yang pernah juga, itu kita pakai jahit yang dibagi lagi. Kitab-kitab punya zaman dulu itu kan lembarannya, kayak gitu. Itu juga Quran ada yang model begitu. Kalau begitu tuh udah dijahit begitu, maka kalau kita nggak punya wudu, kita pegang dosa. Kalau tidak dijahit haram. Itu maknanya idza lam yanfasil alaihi, apabila tidak terpisah. Kalau Quran yang Bapak tadi baca itu ada detailnya. Itu nggak kenapa-napa kalau kita baliknya pakai kayu. Tapi kalau yang tidak dijahit kayak yang tadi saya bilang, walaupun pakai kayu nggak boleh, sebab dia yanfas. Karena tadi idza lam yanfasil, apabila tidak terpisah. Jadi maknanya kalau enggak terpisah enggak kenapa-kenapa begitu. Tapi kalau dia terangkum kayak bentuknya lembaran-lembaran tadi itu yang kuning, maka haram. Gitu biasanya di daerah begitu kesimpulannya. Jadi kalau di daerah-daerah semacam di sini juga ada semacam ngaji Quran, umpamanya dari hubungan begitu kan ada tuh. Kemudian dia jauh, dia malas sebelumnya. Quran nggak hafal ya, kemudian pakai sendok aja, ikut nyendok komplain kopi gitu, pakai sendok boleh, yang penting baca Quran. Kalau baca nggak punya wudu nggak kenapa-kenapa, kalau baca nggak punya wudu nggak kenapa-kenapa. Yang nggak boleh adalah tapi ya saya katakan tapi dalam kitab At-Ta'liqah Al-Fiqhiyah menukil daripada Imam Asy-Syafi'i membalikkan dengan kayu ini ada cara yang dibolehkan dan dia dibolehkan. Contoh begini, biasanya kan orang kita begini nih, kemudian ini ketutup rapat, kemudian dibalik aja menjadi begitu tuh lembaran itu. Contoh ya, anggapan itu dibalik gini nih. Nah, dibalik begini nih. Ini kata Imam Syafi'i nggak boleh kalau caranya begitu. Kalau caranya begitu, kalau dia punya masih rapat banget, kemudian dipaksa begitu, dimasukin kayu begini buat giniin, itu nggak boleh kata Imam Syafi'i. Kecuali kalau dia lembarannya udah begini nih, lembarannya udah begini. Dia tinggal balik doang gitu tuh, udah setengah balik. Nah ini boleh. Ini boleh. Makanya di dalam kitab tersebut dicontohkan begini, cara membaliknya adalah contoh ini kayu atau pulpen. Diambil dari atasnya gini. Diambil, ini nempel dah. Nempel. Kemudian balik dari gitu. Nah, ini anggapannya nempel begitu. Ya, susah nyontohinnya. Gitu. Jadi cara membaliknya begitu. Pertama, tempelin begitu, kemudian baru balik gitu. Kan ada tuh yang agak nempelan dikit kan? Bukan begini, bukan. Nah, ini maksa namanya. Nah, kalau dia begitu nggak boleh. Kata Imam Asy-Syafi'i dalam At-Ta'liqah Al-Fiqhiyah. Gitu. Itu kalau pakai sendok sama begitu. Pakai pulpen sama begitu. Gitu kan? Mana lagi? Wala ma'al tafsir zada, membawa Al-Quran bersama kitab tafsir. Nah, ini bagaimana? Maknanya bagaimana kalau kita membawa kitab tafsir? Maka dilihat dulu
Kitab tafsir itu ada 3 jenis, 3 macam. Pertama, ada tafsir yang lebih banyak huruf tafsirnya daripada Al-Qur'annya, daripada huruf Qur'annya. Pertama tuh. Yang kedua, tafsir yang sama hurufnya dengan huruf Al-Qur'an. Itu yang kedua. Hurufnya sama huruf Al-Qur'an sama. Yang ketiga, tafsir yang hurufnya lebih sedikit daripada huruf Qur'an. Nah, yang boleh itu wal ma'a tafsirin zat. Boleh pegang bahwa Quran asalkan bersama kitab tafsir yang lebih banyak hurufnya daripada huruf Quran, gitu. Yang lebih banyak hurufnya daripada huruf Quran. Semacam kita bawa kitab tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Tabari, kemudian tafsir Hadaib Quraihan, tafsir Munir Syekh Nawawi Banten, gitu. Itu boleh. Jadi kalau ada orang tanya mau kemana, ngaji apa? Ngaji tafsir, maka bawanya kitab tafsir, bukan Quran. Sebab lebih banyak yang lainnya. Walau ihtimalan di ujungnya, walau ihtimalan, meskipun ragu-ragu dia banyaknya. Apa dia banyak orang enggak ya? Kayak contoh kitab yang masyhur kan, kitab tafsir Jalalain. Itu kitab tafsir Jalalain menurut Al-Imam Bajuri, rektor Al-Azhar, dalam kitabnya itu Imam Bajuri ngomong ini, beliau tuh mengkasyai Fathul Qarib. Kata Imam Bajuri, kitab tafsir Jalalain ini, kitab tafsir Jalalain itu kelebihan hurufnya dibanding 2, kata beliau. Kelebihan hurufnya cuma 2 daripada huruf Quran. Lebihnya dibanding 2 huruf doang. Udah kayak gitu beliau. Lebihnya dibanding 2 huruf doang. Jadi kalau ada orang yang nyetak kitab tafsir Jalalain sambil melihat begitu, itu ketahuan. Sebab lebihnya dibanding 2 huruf. Makanya kata beliau, bagi orang yang ngaji kitab tafsir Jalalain, seyogianya dianjurkan punya wudhu, kata beliau, sunnah kalau nanti tafsir Jalalain. Karena ihtimal ini lebihnya cuma 2 huruf doang. Karena ada juga itu kitab sunnah tafsir, dikit dia dibagi pinggir-pinggirnya doang. Ini bukan tapi di pinggirnya ada tafsirnya dikit doang, itu haram kita pegang bakunya wudhu. Makanya ulama itu rapi, ulama kita nih bikin kitab namanya apa itu suka ibu-ibu itu Majmu' Syarif. Tahu Majmu' Syarif? Nah, itu suka ibu-ibu itu. Ulama kita bikin kitab namanya Majmu' Syarif. Isinya ada apa di Majmu' Syarif? Ada Yasin, ada kafi, waqi'ah, doa nisfu Sya'ban, doa awal tahun, akhir tahun, banyak begitu. Kalau ditanya bawa apa? Bawa Majmu' Syarif. Gak apa-apa, itu nggak punya wudhu. Karena teknik bongengnya lebih banyak dibandingkan Al-Qur'annya. Makanya bawa Majmu' Syarif gak pakai wudhu, gak punya wudhu, kenapa? Sebab teknik bongengnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya. Nah, belakangan ini munculnya kitab baru namanya Majmu' Latif. Maksudnya sih Majmu' Latif itu ringkasan dari Majmu' Syarif. Isinya yang tadi itu diambil di Bang Yasin, Al-Muluk, Al-Waqi'ah, gak ada yang lainnya tuh. Lah ini Al-Qur'an namanya. Dia pengen bikin kitab tapi isinya Al-Qur'an. Kita pegang gak punya wudhu, dosa apa enggak? Dosa. Sebab isinya Quran. Jadi kita perlu tahu tinggal begitu. Udah dah, sekarang. Dan ditanya, wala yud'u sabiyyun mumayyizun muhdisun wa wujuban hatta wa massa naqbi mushafin hajati ta'allumihi wa hisihi
wa wasilatihima wa hamlihi lil muqtadi wal jarihi lil muallimi yu'allimahu minhu. Tidak dilarang oleh anak kecil yang tamyiz, yang berhadas, sekalipun dia itu lagi junub hadas besar, akan membawa pegang-pegang Al-Quran tadi karena hajat mempelajarinya dan menulisnya. Dan masalahnya dia kayak semacam bawa Quran ke sekolahan dan mendatangkan mushaf ke gurunya, itu nggak kenapa. Maka muncul pertanyaan begini, bagaimana kalau ada bocah umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun dan 7 tahun kan umur tuh, dia mumayyiz tuh, arti tamis itu bocah udah bisa cewek sendiri, dia udah bisa mandi sendiri, makan sendiri, dan sendiri, bersuami itu namanya mumayyiz. Ini dia bangun tidur gitu. Biasanya di kampung-kampung subuh-subuh itu ngaji Quran biasanya. Ngaji Quran. Bangun tidur nggak punya wudu, dia pegang Quran. Kata orang tuanya begini, bangun ngaji begitu. Bisa ngaji. Akhirnya dia muncul mata muncul mata, terus dia bangun dan disuruh wudu dulu, ngambek. Jauh cerita disuruh kan, masih ngantuk. Akhirnya gara-gara ngantuk. Makanya agama masih kelonggaran pada bab ini. Apa dalilnya dihukum di masyaqqatin dawamin tuhri bis-sabi? Karena kesulitan terus-menerus punya wudu bagi bocah. Makanya agama masih kelonggaran. Apa kata agama? Wala yumna'u. Maknanya seorang ayah, seorang ibu tak perlu melarang-larang anaknya yang masih bocah umur 7 tahun yang mau ngaji nggak punya wudu, nggak boleh dilarang. Agama nggak bolehin. Lalu dia pegang Quran itu, dia bawa Quran, nggak perlu dilarang itu bocah. Termasuk dia bawa Quran ke sekolahan, bawa Quran ke gurunya. Itu bawanya nih mengaji dunia itu ngaji Quran, bawanya nggak punya wudu boleh, karena apa? Lihat jadi ta'lim, karena kebutuhan belajar. Ini kenapa alasan dibolehkan oleh agama? Lil masyaqqah, karena kesulitan macam tadi. Apa kaidah intinya? Al masyaqqatu tajribut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Bocah kemarin kalau dia disuruh wudu dulu, tapi dia bakal ngantuk. Orang lagi ada tidur, jangan kan bocah dah. Kita aja misalkan, bapaknya lagi tidur, tiba-tiba bapak tidur suruh ngangkat taruh. Oh enggak. Ngomel. Apalagi bocah kemarin kita suruh wudu malah ngambek, nanti bakalan kagak kan? Kalau sampai kagak ngaji, yang rugi bukan dia, yang rugi orang tuanya. Maka kata agama biarin ya, walaupun udah wudu dulu, timbang muncul matanya begitu ngantuk, sambil nangis ke rumah gurunya, boleh membaca. Jangan dilarang. Pelarangnya kata agama dosa orang tuanya. Akan ini tadi. Insyaallah. Maka hadirin, anak kecil kalau sudah wudu jangan ngambek. Tapi masih bocah nih, sorbi mumayyiz nih. Kalau umur 3 tahun, kalau mumayyiz kan 7 tahun tuh. Tapi kalau umur 3 tahun, ada bocah umur 3 tahun, dia pegang Quran. Anak kita nih umur 3 tahun, ini kan belum ngerti Quran nih. Robek yang dosa orang tuanya, bukan dia. Kalau dia udah tidak, kenapa dia belum nangis? Dia nggak ngerti. Umur 3 tahun kan? Dia udah ngerti. Kalau udah nangis kan dia udah ngerti. Ini adalah kita belum punya hukum. Makanya kemarin ada apalagi bocah males, maka kata-kata tak mengangkat dia tak punya hukum. Bagaimana kemudian kalau pedagang Quran itu
pedagang Quran, dia pegang Quran gak punya wudhu, boleh apa enggak? Kalau dia boleh. Boleh. Kan belum dibuka. Karena dia. Kata kita sama aja dosa dia. Kata dia kamu buat rezeki keuntungan Qurannya mau, tapi wudhunya menghormati Qurannya kalau mau, tapi untungnya Mau. tapi wudhunya kagak. Nah, ini curang namanya, ini bahaya begitu kata agama. Maka bagi para pedagang Quran, kudu punya wudhu. Bagus malah kalau punya wudhu. Kan ada juga tuh pedagang Quran dia hebat, dia kita tawar Qurannya berapa sih bang Quran gitu, kata tukang 100.000, kita tawar jadi berapa ya, 80.000 deh, kita tawar 80.000, kata dia petani dia kita, waduh kalau berkait kayak begitu masa Quran pakai tawar-tawar gitu. Kalau Quran tuh 100.000, mestinya malah ditambahin dari 150.000. Kan Quran ini orang berkah ini kalau begitu nawar 80.000, akan tuh pedagang Quran. Kalau ada tukang Quran begitu tuh, kita jadi orang Hadis belum tahu juga jadi santri begitu. Bilang aja abangnya kan, abang ini mana Quran berkah, Quran didagangin begitu. Apalagi kan saya santri bang, santri kan gak punya duit, oke, malahan justru gratis bang, punya bang, gitu. Jadi udah kita bekerja lagi, kata si tukangnya, lah gua kan takut pakai modal, maka kita jawab, itu makan abang sebenarnya dagang buku, yang namanya dagang gak boleh tawar menawar, maka jangan mau ya kan sama yang tukang dagang begitu kan. Mau tahu ya tawar aja, sebab dia bukan dagang Quran, Quran mah gak boleh dia dagangin, dia dagang buku itu gitu. Nah haramlah kita kalau orang yang gak punya wudhu megang Quran walaupun dia adalah pedagang Al-Quran. Bagaimana kalau si gurunya sama aja bocahnya itu bawa Quran ke rumahnya, gurunya mengambil itu di meja-meja situ tuh, di box-box Quran, di lemari Quran, gak punya wudhu, dosa dia walaupun itu gurunya. Bagaimana kalau anak-anak usia 3 tahun tadi ngacak-ngacak Quran, umpama umur 3 tahun tadi lagi ngaji Quran, dijamin aja tuh Qurannya dirobek-robek, itu hukumnya haram juga. Yang dosa siapa? Bapaknya. Bagaimana kalau kita nemu Quran di jalanan gak punya wudhu? Kalau kita tinggal itu bakal injek-injek, ambil apa kabar kira-kira? Kita nemu Quran di jalanan, ambil apa kabar? Ambil, itu namanya darurat, pegang aja, nggak punya wudhu, nggak kenapa-napa, ambil, taruh di pinggir ada, kalau bisa ada tempat buat taruhnya. Tapi kalau nggak ada tempat buat taruh, ya udah dah bawahnya kantongin begitu. Terus bagaimana kalau Quran itu udah robek-robek tuh, itu yang bakal acak-acakan tuh, udah pada robek-robek tuh. Ini gimana? Dibaca juga udah nggak bisa, udah robek, maka semacam kena banjir atau apa begitu. Yang dia begini mah kita komporin aja, bagusnya mah dibakar aja udah, begitu. Kita lah. Jadi abu tuh, kalau misalnya ditaruh jadi tamu bagus. Kalau nggak bisa itu ada terkait masalah kita nggak punya wudhu. Nanti ada pertemuan selanjutnya bagaimana kalau kita buka lembaran Qurannya pakai ludah, umpama kan kita gini, ini lembarannya ini, Nenek biasa itu. kita akan bahas insya Allah di Jumat nanti. Mudah-mudahan Allah berikan bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.